Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, dengan tugas mata kuliah Elektronika Analog dan Digital. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Esti Nafila Putri dengan NIM 2002095020056. Dasar-dasar elektronika. Terdapat dua pokok pembahasan, yaitu yang pertama menjelaskan konsep elektron dan proton atom dalam elektronika. Kedua, menjelaskan karakteristik material, penghantar atau konduktor, semi penghantar, dan penyekat atau isolator. Elektronik sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Elektron merupakan satu dari tiga materi yang menyusun struktur atom, yaitu inti atom, proton dan neutron, dan elektron. Setiap materi atau benda pada dasarnya terdiri atas atom, dan atom terdiri atas proton dan neutron dan elektron. Proton, neutron, dan elektron menentukan karakteristik kelistrikan setiap materi. Hal ini menjadi penentu setiap materi dapat digolongkan sebagai konduktor, semikonduktor, atau isolator. Jika sebuah benda kekurangan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan positif. Akan tetapi, jika sebuah benda kelebihan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan negatif. Sedangkan jika jumlah muatan negatif dan muatan positifnya sama, maka benda itu disebut netral. Dalam sebuah atom, proton merupakan inti atom atau nukleus dan elektron mengorbit di sekelilingnya. Akibatnya elektron mudah bergerak, sedangkan proton yang merupakan inti sulit bergerak. Elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Arus listrik dan muatan listrik. Kata arus berarti aliran atau gerakan. Arus listrik mirip dapat dianalogikan sebagai aliran air. Arus listrik yang pertama, arus listrik mengalir melalui rangkaian kabel listrik. Kedua, baterai menghasilkan tekanan listrik, disebut gaya gerak listrik atau tegangan listrik, yang memaksa muatan listrik yang bergerak atau arus listrik mengitari suatu rangkaian listrik. Ketiga, arus listrik yang mengalir mampu melakukan usaha untuk memutarkan motor listrik. Keempat, listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Muatan listrik. Muatan listrik mengandung pengertian bahwa kemampuan alat untuk menyimpan atau membuang arus listrik selama waktu tertentu. Rumus muatan listrik yaitu Q sama dengan I kali T, di mana Q sama dengan muatan listrik dengan satuan kolom, I sama dengan arus listrik dengan satuan ampere, dan T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Tegangan listrik. Tegangan listrik adalah suatu beda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Tegangan listrik juga sering dianggap sebagai gaya mendorong yang menyebabkan perpindahan elektron dari titik yang satu ke titik yang lain melalui perantara konduktor. Di mana semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin kuat pula dorongan yang dilakukan oleh elektron di dalam suatu rangkaian listrik. Tegangan listrik. Semakin tinggi tegangan listrik, maka semakin besar energi potensial yang dikarenakan semakin banyak elektron yang dilepaskan. Rumus tegangan listrik yaitu V sama dengan W per Q, di mana V sama dengan tegangan listrik dengan satuan volt, W sama dengan energi listrik dengan satuan joule, dan Q sama dengan muatan listrik dengan satuan coulomb. Hukum Ohm. Pada tahun 1827, George Simon Ohm atau ahli fisika dari Jerman yang hidup antara tahun 1787 sampai 1854 melakukan percobaan untuk menentukan hubungan antara kuat arus dan tegangan hingga menemukan pernyataan bahwa arus listrik yang mengalir pada hambatan atau resistor sebanding dengan tegangan yang diberikan pada hambatan tersebut dalam kondisi suhu ruang dijaga konstan. Hukum Ohm sangat sederhana dan sangat berguna untuk menganalisis suatu rangkaian listrik. Persamaan Ohm juga mudah digunakan untuk mencari tegangan dan arus. Penghantar listrik. Penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika
untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Bahan yang sering dipakai dalam teknik listrik dan teknik elektronika dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu konduktor atau penghantar, isolator atau penyekat, dan semikonduktor atau setengah penghantar. Yang pertama, konduktor atau penghantar. Konduktor merupakan suatu bahan yang dapat menghantarkan listrik. Bahan penghantar mempunyai banyak elektron-elektron bebas sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi keadaan sekitarnya. Bentuk-bentuk bahan konduktor yaitu yang pertama, jenis konduktor bentuk padat. Secara umum, penghantar listrik yang dipergunakan kebanyakan berbentuk padat dan terbuat dari logam, misalnya tembaga aluminium, seng, timah, dan lain sebagainya. Penghantar yang terbuat dari bahan bukan logam juga ada seperti arang, karbon, atau granit. Kedua, jenis konduktor bentuk cair. Ada 2 macam penghantar arus listrik yang berbentuk cair, yaitu yang pertama, adanya gerakan elektron-elektron bebas melalui penghantar dan disebut sebagai penghantar elektronis. Umumnya bahan penghantarnya dari logam atau paduan logam dan granit atau arang. Kedua, penghantaran disertai oleh reaksi kimia dan oleh gerakan zat-zat melalui penghantar cair dinamakan penghantar elektronis atau ionis. Sifat-sifat bahan konduktor yaitu yang pertama, daya hantar panas. Daya hantar panas, sifat ini ialah kondisi yang dapat menyatakan jumlah panas yang melalui lapisan bahan dalam waktu tertentu. Kedua, daya hantar listrik. Arus yang mengalir pada suatu penghantar akan mengalami hambatan dari penghantarnya. Adapun besar hambatan tersebut tergantung jenis bahannya. Ketiga, koefisien temperatur tekanan. Dalam suatu bahan akan mengalami perubahan volume bila mana terjadi perubahan temperatur. Bahan akan memuai apabila temperatur suhu naik dan akan menyusut bila mana temperatur suhu mengalami penurunan. Keempat, daya elektron termo. Daya elektrotermo adalah rangkaian listrik akan selalu mengalami perubahan pada setiap daya elektromotorik termo. Hal ini apabila terjadi perubahan kondisi suhu. Daya elektrotermo adalah daya elektromotorik yang akan digunakan dalam kondisi suhu yang berbeda. Kelima, kekuatan tegangan tarik. Kekuatan tegangan tarik, sifat ini memegang peranan yang sangat penting, juga digunakan apabila terjadi pendistribusian tegangan listrik. Keenam, koefisien suhu tahanan. Bahan akan memuai apabila berada pada suhu yang tinggi dan akan menyusut bila mana temperatur suhu menurun. Bahan penghantar yang sering digunakan yaitu tembaga, karena tembaga mudah didapatkan. Kedua, isolator atau penyekat. Bahan isolator adalah jenis bahan yang sulit menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan oleh bentuk struktur atomnya. Elektron terikat kuat oleh protonnya. Elektron dapat terlepas dari ikatan intinya apabila tegangan dari luar jauh lebih besar dari daya tarik intinya, yaitu dengan memberikan tegangan listrik yang sangat tinggi. Bentuk-bentuk bahan isolator. Seperti keadaan umum benda alam, maka penyekat memiliki bentuk-bentuk yang sama, yaitu padat, cair, dan gas. Sifat-sifat bahan konduktor yaitu yang pertama, sifat listrik. Sifat utama yang harus dimiliki bahan penyekat ialah mempunyai tahanan jenis listrik yang sangat besar. Gunanya untuk mencegah terjadinya rambatan atau kebocoran arus listrik. Kedua, sifat mekanis. Karena penggunaan bahan penyekat ini sedemikian luasnya, maka perlu diperhatikan sifat mekanis dari bahan penyekat tersebut, apakah dapat mengikuti gerak mekanis dari bahan yang disekat, dan berapa kuat bahan penyekat tersebut. Ketiga, sifat termis. Panas dari dalam yang ditimbulkan oleh arus gaya magnet berpengaruh pada penyekat. Demikian pula jika panas dari luar yang mungkin timbul cukup tinggi, maka bahan penyekat harus yang tahan panas. Keempat, sifat kimia. Panas yang tinggi biasanya dapat merubah susunan kimia dari bahan penyekat. Demikian pula adanya kelembaban udara atau basa yang ada di sekelilingnya. Ketiga, semikonduktor. Suatu bahan yang tidak dapat digolongkan penghantar tetapi tidak pula dapat digolongkan kepada isolator disebut bahan semikonduktor.
Bahan semikonduktor adalah bahan penghantar listrik yang tidak sebaik konduktor, akan tetapi tidak pula seburuk isolator, yang sama sekali tidak mengantarkan arus listrik. Pada dasarnya, kemampuan menghantar listrik semikonduktor berada di antara konduktor dan isolator. Tipe atau jenis semikonduktor. Semikonduktor yang telah dilalui proses doping yaitu semikonduktor yang impurity atau ketidakmurnian, atau semikonduktor ekstrinsik yang siap menjadi komponen elektronika, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama N-tipe semikonduktor. Dikatakan N-tipe karena semikonduktor jenis ini pembawa muatannya atau charge carrier adalah terdiri dari elektron. Elektron adalah bermuatan negatif sehingga disebut dengan tipe negatif atau N-tipe. Kedua, P-tipe semikonduktor. Dikatakan P-tipe karena semikonduktor jenis ini kekurangan elektron atau disebut dengan hole. Ketika pembawa muatannya adalah hole, maka semikonduktor tersebut merupakan semikonduktor bermuatan positif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.